Hai Z-Friends, saya lagi ada di SMA Panggudi Luhur, lagi ada reuni. Saya akan ngebahas mengenai seks lintas usia. Kita lihat yuk gimana. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Saya Amirin, seksologis pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Halo, saya Zoya Amirin. Saya kebetulan adalah seksolog klinis perempuan pertama di Indonesia. Akhirnya. Nanti ditunggu yang kedua. Kayaknya CV saya panjangannya kurang lebih gitu. Jadi di sini adalah faktor-faktor psikologi yang saya akan tambahin dari apa yang dijelasin sama dokter sebelumnya. Kita akan lihat sama-sama. Can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Mau nanya aja sedikit. Namanya siapa, Mas? Fajar. 2000. Saya kan sudah belajar tentang mangga besar ya. Belanja apa, Mas? Berjajan. Kalau jajan kan ya mangga dikit. Kalau belanja kan soal akses. Nah, kalau misalnya tadi kan bilang apa? Potensi apa tadi? Impotensi parsial. Ya, impotensi parsial. Nah, itu kalau misalnya saya suka belanja itu bisa impotensi parsial nggak sih? Aja sih. Bukannya udah impotensi parsial makanya belanja? Iya. Bukan. Belanja itu kan mencari selingan, bisa mencari variasi. Jadi ya cuma apa sih penyegaran aja, penyegaran rohani terus itu sih berarti kan saya masih normal ya kayak gitu. Itu sih pertanyaan. Ya sama aja. Dokter Udah nikah kan? Udah nikah? Udah kan? Kalau maksudnya sama istri nggak masalah ya? Hubungannya gimana kalau sama istri? Wih, makin rame. Masuk. Potensi parsial juga bukan termasuk. Iya. Ini cuma mencari variasi ya. seksnya biasa. Iya. Lo jangan mencari justifikasi. Ini kan maksudnya Apa sih? Kalau dari segi kesehatan sih nggak apa-apa, bukan impotensi, tapi dari segi moral beda lagi. Dari ini kita ngomongnya kesehatan seksual ya. selama pakai pengaman aja. Iya. Yang penting seksnya itu jangan beresiko. Itu kan beresiko sebenarnya. Satu, harus suntik HPV. Ya, karena HPV itu bukan hanya untuk kanker serviks, tapi HPV itu juga bisa untuk kanker penis. Ya, jadi harus suntik HPV. Gitu kalau misalnya kayak gitu. Kedua, selalu pakai kondom. Saya tahu banyak orang yang nanya males pakai kondom, gini. Terserah sih, gitu ya. Kedua, terus gini, kalau tidak, apakah kalau misalnya sering merasakan variasi seksual bisa jadi impotensi parsial? Ya, sekali lagi, mungkin bagi yang baru datang, impotensi parsial itu adalah tidak berbeda sama. Bro, jangan kedengeran bro, nih ada orang ngomong. Excited, tapi tidak sama orang lain. Jadi gini, apakah itu bisa mempengaruhi? Yang penting mas, mungkin diatur studi bandingnya. Karena gini, kalau mau dicari seks itu kan perlu sensasi, ya.
kita bicara dopamin deh, gitu ya. Dopamin itu kan selalu memberikan kita quick gratification. Kalau orang kebanyakan dopamin itu bisa bikin nafsu, tapi kalau dopaminnya pas-pasan aja itu memang bisa bikin gairah seksualnya itu pada tempatnya. Tapi yang namanya seks selalu akan dicari tuh, akan selalu excited. Kayak bisa gini, beberapa tahun saya punya pasangan yang suka melakukan swinger, ya. Jadi ya. Atau trisam gitu ya, nanti kita bahas ya. Iya, trisam. Ini yang swinger dulu ya. Jadi pasangan suami istri, klien saya ini dia suka swinger. Nah, kebetulan ada klub swinger di daerah Jawa Timur, di mana si suaminya itu udah duluan lah nunjukin istrinya berapa tahun gitu, setahunan lebih, istrinya mau. Long story short, ketika habis dia melakukan, jadi dalam klub itu kan ada kayak 10 laki-laki dan 10 perempuan. Gak selalu harus hubungan seks, tapi mereka tukeran lah gitu ya. It had to be fair, tapi itu ada tes HIV-nya and so on and so forth. Nah, suaminya selalu bragging tuh, bilang, wah saya tuh seneng banget, ada cewek yang lebih oke daripada istri saya gini-gini. Saya tanya, Pak, Bapak pernah nanya nggak ke istri Bapak, berapa sih rasanya, ada nggak laki-laki lain yang lebih enak daripada Anda? Nggak pernah tuh gitu. Saya boleh tanya nggak? Saya berizin dong. Oh boleh. Istrinya ngomong, kayaknya si suaminya kepedean, dia rasakan. Terus saya bilang gini, ada yang lebih enak dari Anda suami saya. Gimana? Jadi gampang lah. Nah, saya tanya, tujuan hubungan seks sekali lagi kan untuk rekreasi, menjalin relasi. Selama kalau yang Anda lakukan itu bisa membuat relasi Anda sama istri lebih langgeng, ya silakan. Tapi kalau enggak, mau berhenti susah, karena kan enak. Semua yang enak itu pasti akan bikin lagi. Makan nggak pakai sambal aja juga enak gitu kan ya. Nah, selama itu enak, udah pasti enak lah kalau seksnya. Nah, kalau enaknya itu Anda nggak bandingin, nggak masalah. Yang akan jadi problem kalau misalnya Anda jadi demanding mau pasangan, ya lu begini dong gitu, lu muter dong, lu ngobrol dong gitu, 360 dong helikopter, itu repot gitu. Jadi maintain expectation-nya tadi, bahwa kalau di sana bisa kayak gitu, bisa nggak tetap exciting gitu aja. Kadang-kadang kalau nggak exciting jadinya susah ereksi juga kan. Gitu. Tapi nggak kayak pornografi. Ya. Tapi Mbak Zoya, ntar mungkin setelah pertanyaan kita bahas ya juga. Kan sebenarnya yang penting itu kalau tadi lo ngomong helikopter lah, 69 lah, apa itu kan trik ya, maksudnya. Tapi sebenarnya yang terpenting kan bukan itunya, sebenarnya connection itu yang nanti untuk quality of sex making itu nanti. Dan kita juga ngerti nih, soalnya kan biasanya kita cowok pengennya, kita harus jago, hebat di ranjang itu. Harus Kama Sutra. Iya, gitu Kama Sutra, gimana? Nah itu nanti kita bahas ya setelah pertanyaannya yang kedua. Oke, boleh? Silakan. Silakan Mas. Ya, saya mau nanya ke Mbak Zoya. Ini juga teman-teman nitip pertanyaan juga kan. Nama saya Jeras, umur 22 tahun, angkatan 2017. Ini kan kita masih umur 20-an, semangatnya masih gede-gede kan. Jadi kalau main sama pasangan sehari 3 kali gitu. Nah itu bisa menimbulkan impoten parsial kan? Kan udah keseringan dong, muda nanti udah tua, ya bentukannya sama gitu-gitu kan. Terus yang pertanyaan kedua, teman saya nih yang itu yang gede badannya, katanya pasangannya minta dijilat vaginanya, terus dia nanya-nanya, emang boleh pak dijilat vaginanya? Sehat vagina. Enak bodoh. Iya kelop nih. Gak apa-apa kalau dia kenakan. Jadi ini nggak mungkin sih kita nggak akan bosen gitu ya. Kita sama nikah untuk jangka waktu yang lama, ya nggak mungkin lah nggak akan bosen. Cuma masalahnya sama aja gini, kita pergi kerja, kita bosen. Iya masa kita, yaudah deh, gue mau berhenti kerja, bosen kerja kan kayak gitu juga ya. So dalam pernikahan jangan terlalu disikapi berlebihan dengan nanti gini-gini aja bosen, ini aja bosen. Jadi gini, seks itu gimana kalau dianalogikan seperti nasi gitu ya. Jadi itu yang kita tambah adalah variasinya, lauknya divariasiin. Nasinya kan tetap sama sebagai makanan utama, tapi variasi ini saya nggak ngomong variasi yang di luar ya, saya ngomong variasi sendiri. So with the same person, sebenarnya bisa tuh excited. Makanya kalau saya lagi kasih premarital counseling persiapan pranikah, saya juga termasuk ajarin gimana caranya mulai dari excitement nih, mulai dari gimana merangsang. Karena kamu merangsang gini, merangsang berapa lama Mbak Zoya? 5 menit, 10 menit, ngapain aja
jangan sampai akhirnya sampai building orgasm gitu. Jadi tidak seperti yang ada di film-film, justru sebenarnya rangsangan itu harus yang gradual, jadi pelan-pelan lama-lama sampai itu, dan ada excitementnya, bikin rasa penasaran, itu bisa dilatih sebenarnya. Karena perempuan itu dia nggak cuma sekali orgasmenya, bisa berkali-kali, tapi lebih lama gitu kan. Perempuan itu punya dua macam orgasm, yaitu ada multiple sama serial. Kalau yang multiple tuh hitungannya menit gitu, berapa menit sekali, 3 menit, 5 menit gitu, jadi bisa big orgasm. Tapi yang serial yang gokil yang serial ya petasan tuh, exactly. Dia akan dalamnya seperti itu gitu. Jadi apakah akan impotensi parsial? Jadi tergantung apa yang Anda rasain, Anda komunikasiin nggak? Ya kita cari variasi yuk sama-sama. Saya rasa itu nggak akan kenapa-napa. Tapi kadang-kadang nyari variasinya di tempat lain atau di luar ya susah gitu ya. Seperti pertanyaannya apa tadi? Oh vagina, menjilat vagina. Itu sebenarnya oke apa enggak? Buat saya sih nggak apa-apa ya. Gitu. Sama-sama jaga kesehatan aja gitu. Terus gini, jadi mumpung ini laki-laki semua, please ada dua, sebenarnya gini. Perlu gosok gigi dulu nggak sebelum kita kan? Go ahead. Kalau mau merangsang, please ya, gini, nggak perlu penis yang besar atau panjang banget gitu, selama penis Anda normal. Penis normal tuh dari mana sih? Bisa pakai kondom, udah gitu ya. Itu berarti penis lu normal. Kalau bisa pakai kondom, nggak kesesakan, kekecilan, kelonggaran, kondomnya aman, gitu ya. Karena kan suka terjadi pada ngumpul sendiri bingung, gitu. Nah, kalau mau merangsang, please, sebenarnya perempuan itu lebih mudah terangsang lewat klitorisnya dibandingkan lewat G-spot-nya. Karena G-spot itu ada di dalam dan susah sekali gitu. Jadi relatif lebih susah. Jadi 18,4% perempuan di dunia ini lebih mudah mendapatkan orgasme lewat rangsangan klitoris. Dan bukan penetrasi kan? Bukan. Nah itu tuh. Itu jadi harus dipegang klitorisnya. Dan please ya, jangan nih ya. Berarti tar dulu nih, gue stop dulu nih, ini pelajaran berharga nih. Karena 14-18% perempuan itu orgasmenya bukan karena penetrasi penis lo. Jadi makanya jadi karena rangsangan klitoris. Ya jadi lu mesti pakai finger. Iya. Jadi sebelum lu masukin, lu fingering dulu, bener nggak? Fingering. Silakan. Tapi sebelum fingering, kalau mau merangsang klitoris, tolong jangan kayak orang main DJ. Fingering ya, itu annoying banget loh, beneran. Karena dia. Gini, kepala penis Anda itu punya sistem syaraf 4.000. Tahu nggak klitoris yang sekecil biji jagung itu berapa? 8.000. Sensitif banget, jadi kalau digini-giniin overstimulate, perempuan jadi rasanya pengen pipis. Jadi jangan bangga kalau dibilang gini, aduh geli ya, itu nggak enak berarti sebenarnya. Cuma masa dibilang gitu takut melukai organ diri kalian kan? Jadi inget ya kalau dia bilang geli itu artinya nggak enak guys. Iya, jadi kalau dia bilang geli nggak enak sebenarnya. So, klitoris itu dirangsang dengan cara apa? Sesimpel kayak kamu lagi mau makan es krim. Tahu kan kalau makan es krim kon dijilat pelan-pelan. Putar-putar di situ gitu ya, atau gunakan penis Anda. Jangan buru-buru banget menggunakan jari jemari ya, karena itu annoying banget. Dan kalau mau dirangsang setidak-tidaknya pada saat pemanasan masukin fingering, tapi fingering itu bukan keluar masuk ya, fingering itu harus seperti ini. Iya, jadi itu kayak di langit-langit gitu kan, jadi lu iya. Oke. Karena itu cuma 5-7 cm dari liang vaginanya. Dan boleh kayak gini, jadi lu fingering or licking, and then lu bilang sama pasangan lu gini, tell me when you're ready. Iya. Ya kan, kasih tau kalau udah siap mau masukin gitu kan. Iya. Tapi setidak-tidaknya sebelum penetrasi biarin dia dapat 1 atau 2 orgasme dari jilatan. Oh gitu? Iya. Supaya kamu bisa keluar bareng-bareng nantinya. Oke. Jadi orgasme bukan setelah dimasukin, tapi pas gue fingering. Kalau bisa fingering dia udah dapat dulu. Jadi dia bisa dapat 2-3 kali. Kalau misalnya nungguin dia dapat orgasme, nggak bisa keluar bareng. Nggak bisa orgasme bareng. Karena agak lebih lama si perempuannya. Oke, praktekin di rumah kan setelah malam. Dan kalau misalnya vaginanya basah, jangan kayak orang susah ya. Hari sekarang bisa beli gel ya, jangan pakai ludah ya, please. Gitu. Please jangan yang ludah bener-bener ya, karena banyak laki-laki yang gampang bener gitu langsung gitu. Udah itu agen lagi-lagi jadi bokep orangnya. Udah itu bahaya.
scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be. Nama gua Jeras, angkatan 2017, Panggudi Luhur. Menurut gua ini sangat bermanfaat karena sex education di pendidikan Indonesia itu masih jarang. Nih kita butuh banyak Mbak Zoya lagi. Banyak yang nggak pernah diomongin di sekolah, di rumah. Kita nggak pernah belajar, kita nyari tahu sendiri kan. Ketika kita tahu dari expertnya, kita bisa belajar banyak gitu. Gua Iwan dari angkatan 97. Terima kasih. Kadang-kadang kita merasa pintar, tapi dengan diskusi kali ini kita bisa tahu apakah yang kita pikirkan sudah benar atau malah kita sebenarnya salah dengan cara berpikir kita. Thank you. Terima kasih banyak infonya. Halo, gue Nikita Dompas, PL 99. Tadi gue ikut sesinya Mbak Zoya. Menurut gue insightful, apalagi buat pria-pria di atas usia 40 tahun seperti saya ini. Lumayan lah, jadi tahu banyak hal-hal baru supaya kehidupan rumah tangga lebih lancar. Halo semuanya, saya Stefan Tampunan. Saya PL 96. Saya juga moderator, host, dan podcasters. Jadi saya habis bawain acara untuk moderatornya ya sama Mbak Zoya Amirin, ngomongin tentang dinamika seks lintas generasi. Dan gue suka banget ngobrol bareng sama Mbak Zoya tuh enlightening dan ngebuka wawasan kita tentang edukasi seks dan yang sebenarnya gimana. Secara gue tuh sekarang di usia yang udah kepala 4 ya, dan Mbak Zoya tuh bisa menjelaskan secara gamblang ya gimana sih caranya kita bisa mengatasi masalah-masalah problem seksual yang terjadi, dan gimana kita bisa mengatasi kalau misalnya kita ada problem dan meningkatkan kualitas seks kita gitu terhadap pasangan. Seperti yang dia bilang tuh menurut gue bener banget, kalau kita berhubungan seks itu bukan hanya bikin anak tapi juga bikin enak. Jadi jangan lupa lo subscribe di YouTube-nya dia dan dengerin semua video-videonya dia karena menurut gue berguna banget. Gue Ralph Tampu Bolon, PL angkatan 92. Tadi sempat dengerin juga Zoya di sesi seks lintas usia. Menurut gue ada dua sih. Yang pertama ya emang sekali lagi Zoya emang ngebuktiin kalau yang namanya seks itu sesuatu yang dia sebagai seksolog juga dia selalu berusaha encourage orang untuk bisa lebih open ya untuk topik-topik yang mungkin zaman gue sekolah dulu gitu kan, itu sesuatu yang dianggap tabu lah atau gak layak untuk diomongin, tapi akhirnya justru bikin segala macam komplikasi lah bisa dibilang gitu, karena nggak diomongin secara transparan. Tapi Zoya tuh bisa coba buka loh ya, kita have an open mind to talk about that. Nah, kebetulan topik ini seks lintas usia, itu yang pertama. Yang kedua, gue salut sama Zoya karena namanya juga PL ya, cowok semua bicara di ruangan yang isinya ratusan laki semua ya. Bayangin itu level testosteronnya ada berapa dalam satu ruangan, dia bisa tuh dari awal sampai akhir acara tetap lancar, smooth, keren. Hai Z-Friends, akhirnya selesai juga jadi pembicara. Rencananya sebenarnya bicaranya cuma 1 jam. Tentu saja karena ini di PL jadinya 1,5 jaman lebih. Kalau nggak ada acara berikutnya tuh nggak jadi. Saya suka banget karena tadi pertanyaannya tuh honest banget ya gitu, sangat open gitu. Jadi saya senang, merasa berguna sekali kalau berbicara di sini. Terus tadi abis acara ikut kulineran dulu, hangout karena ada beberapa angkatan yang aku juga kenal ya kan, di beberapa angkatan. Terus gitu ada beberapa teman-teman juga yang di sini yang hai gitu. Terus sekaligus juga kenalan ya dong, sekaligus membina network. Dan anak PL asik-asik gitu ya, seru. Ini juga bukan pertama kali saya jadi pembicara PL, waktu itu juga pernah angkatan 77 kalau nggak salah, terus 77-78, terus sekarang gitu. Mereka asik gitu, terus dia gitu. Yang penting ya semoga oke deh gitu ya pembicaranya. Nah, saya udah mau pulang, udah lodoh banget ini Z-Friends, udah keringetan abis. Say hi sana sini, foto sana sini, sekarang mau balik. Terus nanti Z-Friends bisa lihat kan ya, tadi ada testimoni dari beberapa peserta yang juga kenalan dan sebagainya.
Jadi gitu, memang seks edukasi itu selalu menyenangkan. Apalagi kalau berbicara mengenai seks edukasi lintas usia, gitu ya. Karena bagaimanapun juga, namanya juga ini ya urusan seks dan cinta, itu kan selalu akan jadi momok jika orang itu kebanyakan taunya mitos. Nah, makanya tadi saya berbicara mengenai hal-hal yang terjadi pada pria lintas usia dan mitos-mitos apa aja dan bagaimana cara penanganannya. Kalau udah nggak bisa, ya tinggal konseling aja. So, aku mau pulang dulu ya Z-Friends. Puas sekali, meskipun sudah keringetan luar biasa ini. Mau balik dulu. Yuk, sampai ketemu lagi Z-Friends. Bye!